Ya, kita lanjutkan lagi belajar pemrograman Java kita. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah program sederhana ya dalam rangka untuk melatih kita ya, berlatih untuk membuat sebuah program. Kita akan membuat program untuk menjawab dari flowchart. Jadi flowchart ini ada semacam flowchart ya, ada flowchart lah, yaitu untuk mengkonversi suhu ya. Jadi dari Celcius menjadi Fahrenheit, kemudian dari Celcius menjadi Reaumur, kemudian dari Celcius menjadi Kelvin. Nah, kalau kita lihat flowchart ini ada setidaknya 3 proses ya di sini. 3 proses, yaitu proses konversi Fahrenheit, konversi Reaumur, dan konversi Kelvin. Di setiap proses ini ada perulangan ya. Jadi mau diulangi lagi atau enggak konversinya itu ya. Dan di awal kita ada menu untuk memilih konversi ke suhu yang apa ya, dari Celcius. Oke, kita akan mencoba membuat ini dari programnya. Kita silakan buka NetBeans-nya. Boleh menggunakan IDE yang lain ya. Tapi saya ini menggunakan NetBeans. Nah, sekarang kerangka berpikir kita buat dulu yang pertama, yaitu project-nya. New project. Next. Saya taruh di sini aja ya. Project-nya Celsius gitu ya. Tidak harus sama, silahkan Anda buat dengan nama yang berbeda boleh. Ya, kita sudah buat project-nya di sini. Kita masih menggunakan source package yang default ya. Kemudian kita buat sebuah kelas. Kelasnya saya buat dengan Celsius sama ya. Atau konversi Celsius. Saya buat kelas namanya konversi Celsius. Saya buat ramping aja. Nah, ini adalah kelas utama kita. Nah, sekarang kita buat dulu program utamanya. Tentu di setiap program nanti kita punya program utamanya ya. Public atau kita gunakan snippet-nya. Nah, ini kita sudah punya program utamanya. Nah, kita tinggal membuat metode-metode yang tadi sesuai dengan flowchart ya, sesuai dengan flowchart yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ada konversi ke Fahrenheit, konversi ke Reaumur, dan konversi ke Kelvin. Bagaimana caranya? Kita tinggal buat aja metodenya. Misalnya metodenya namanya apa? Celsius to Fahrenheit. Misalnya yang public static void ya. Standarnya begitu cara berpikirnya, Celsius to Fahrenheit. Sekali lagi, ini adalah konvensi, namanya nggak harus sama, tapi dalam bahasa Java itu menggunakan camel case gitu ya, dibiasakan saja. Jadi kata pertama menggunakan huruf depan huruf kecil, kemudian jika lebih dari 2 kata, maka kata-kata berikutnya diawali dengan huruf besar. Nah, ini public static void, tulis saja dulu seperti ini ya. Public itu variabel public ya, jangkauannya, kelasnya nanti bisa dikenali di kelas yang lain ya. Kemudian static ini untuk hubungannya dengan akses modifier gitu ya, metode. Dan void ini adalah metode yang tidak ada mengembalikan nilai. Nah, sekarang metode ini atau prosedur ini nanti kita gunakan untuk mengkonversi Celsius ke Fahrenheit ya. Oke. Metode yang lain saya buat dulu aja, public static void Celsius to Reaumur ya. Kemudian
Metode yang ketiga, public static void Celsius to Kelvin. Ya, kita buat kerangkanya dulu. Oke. Kita sudah punya 3 kerangka seperti di flow ini, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Oke, ya. Jadi kita sudah membuat metodenya, tapi belum ada isinya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, Celsius to Fahrenheit. Nah, karena kita akan mengkonversi suhu, maka metode ini menghasilkan kembalian atau menghasilkan return value, ya, nilai value. Maka kita tuliskan di sini return, ya, nilai kembaliannya apa? Yang kita mau ambil dari prosedur ini apa? Function atau metode ini apa? Berarti nilai Fahrenheit, ya. Berarti anggap saja kita tulis Fahrenheit, gitu ya. Oke, variabelnya saya gunakan kecil. Ya, returnnya Fahrenheit, ya, return Fahrenheit. Jadi yang akan kita ambil dari metode ini nilai Fahrenheit dari konversi Celsius, gitu ya. Nah, karena dia return, maka metode ini harus punya mengembalikan nilai, harus bisa mengembalikan nilai. Nah, caranya void-nya kita ganti. Kita ganti dengan nilai tipe variabel untuk menampung nilai kembaliannya. Oke, kita anggap saja tipe datanya float, gitu ya. Karena mungkin konversi ini kan ada pembagian, kalau nggak salah. Silakan nanti di googling cara konversi dari Celsius ke Kelvin, ke Reaumur, ke Fahrenheit. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah punya variabel yang akan dikembalikan. Kita sudah definisikan metode dengan variabel balikan atau nilai balikan. Kalau void itu tanpa membalikan nilai. Kalau ada tipe datanya berarti metode ini mengembalikan nilai. Ya. Return sudah, ya. Sekarang dia masih ada error nih. Perhatikan notifikasi yang ada di Netflix. Cannot find symbol. Berarti Fahrenheit ini belum ada. Ya, variabel Fahrenheit ini belum kita definisikan. Sekarang kita definisikan Fahrenheit. Variabel Fahrenheit ini diisi apa? Yaitu diisi formula konversi Celsius ke Fahrenheit. Ya, silahkan boleh di googling konversi Celsius ke Fahrenheit. Itu Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Nah, sekarang agar tidak bingung, kita berikan kurung-kurung aja. Dikali dulu, kemudian baru dibagi, baru ditambah 32. Oke. Kalau salah nanti dibenarkan, ya, formulanya. Nah, ini adalah formula konversi Celsius ke Fahrenheit. Formulanya sudah nih, ya. Celsius dikali sekian dimasukkan ke variabel Fahrenheit. Variabel Fahrenheit ini yang akan kita ambil nilainya yang menjadi balikan, ya. Nah, masih ada error. Celsius ini variabel yang belum kita definisikan. Ya. Celsius ini kita dapat dari mana? Celsius kita dapat dari inputan terhadap pada saat pemanggilan metode cell to Fahrenheit. Jadi kita memanggil metode, kita berikan argumen atau nilai dalam metode itu, yaitu suhunya, Celsiusnya. Berarti kita taruh di mana? Ya, variabel ini kita taruh di argumen. Ya. Argumennya, tipe datanya kita buat aja float karena bisa pecahan, ya. Celsius. Nah, maka metode ini sudah jadi, ya, sudah jadi, bisa tanpa error, ya, di metode ini. Ya, jadi kerangka berpikirnya tadi, ya, kita buat kerangkanya, kemudian ini metode yang mengembalikan nilai, maka kita tambahkan kalimat return. Yang mau kita balikan apa? Nilai Fahrenheit. Fahrenheit kita dapat dari mana? Dari formula untuk menghitung Celsius menjadi Fahrenheit. Kemudian metode ini harus mendapatkan masukan. Masukannya berupa apa? Suhu Celsiusnya. Berarti kita taruh di dalam kurung ini. Ya, float, kita kasih nama variabelnya Celsius. Ya, variabel Celsius di sini sudah untuk penghitungan di rumus mencari Fahrenheit. Sudah, ya. Nah, kita sudah ini membuat satu metode. Sekarang kita coba.
setiap selesai satu kita coba. Kita coba di sini ya, di program utama. Kita buat coba ya, misalnya kita langsung keluarkan hasilnya. Cell to Fahrenheit. Ya, kita panggil metodenya, misalnya berapa nilai Celsiusnya, kita ambil nilai Celsius 10 ya, tipe data float 10. Nah ini bisa nggak? Nah, sekarang kita coba. Oke, kalau kita mesti build dulu ya. Oke, sudah. Kemudian kita run. Nah, sudah berhasil ya berarti ya. Jadi ini di program utamanya print Celsius to Fahrenheit ya, cetak ditampilkan di layar di konsol. Kita memanggil metode cell to Fahrenheit. Ini metodenya yang tadi barusan kita buat. Kita tambahkan argumen nilai Celsiusnya bernilai 10. Maka dia akan memanggil metode ini. Ya, ini Celsiusnya bernilai 10. 10 kali 9, 90 dibagi 5 ditambah 32. Returnnya ini berupa nilai Fahrenheit dicetak di sini. Ya. Jadi alurnya begitu. Oke ya. Tidak ada masalah ya. Oke. Sekarang berarti untuk yang lain juga sama. Ya, kita buat untuk yang lain sama. Ya, kita tambahkan return sama ya, karena kita butuh nilai balikan di sini. Returnnya apa? Reaumur. Ya, ini kan suhu reaumur ya. Jadi nggak sama. Karena dia return, void-nya kita ganti float. Ya. Maka kemudian kita tambahkan rumus var reaumur sama dengan, kalau reaumur kita gunakan rumusnya ya, Celsius to reaumur. Ya, rumusnya Celsius dikali 4 ditambah atau dibagi 5. Ini di googling banyak. Saya nggak hafal juga. Nah, dikali 4 dulu, kemudian dibagi 5. Nah, dia masih error karena Celsiusnya belum ada variabel Celsius. Berarti kita tambahkan di argumennya Celsius. Ya. Nah, itu sudah. Kemudian kita langsung tambahkan lagi untuk yang Celsius to Kelvin karena sama ya, metodenya sama. Hanya formulanya sendiri yang berbeda. Return Kelvin. Ya. Maka karena dia return, void-nya kita ganti float ya. Kemudian kita tambahkan variabel Kelvin sama dengan Celsius. Kelvin itu ditambah ya, ditambah 273 ya. Celsius ditambah 273. Celsiusnya nggak ada, kita tambahkan di sini float Celsius. Oke, udah. Jadi ini formula dasar awal hitung-hitungannya, atau dalam konsep MVC itu ini datanya ya. Ya, datanya di sini data dalam arti untuk proses penghitungannya. Nah, kita sekarang bisa coba lagi di sini. Kita tuliskan cell to reaumur ya, nilainya 10 sama, biar kita tahu kalau ke reaumur berapa, kalau ke Kelvin berapa. Cell to Kelvin 10. Oke. Jadi ini konversi Celsius dengan nilai 10 derajat Celsius, kalau ke Fahrenheit berapa, reaumur berapa, Kelvin berapa. Udah ya, kita coba. Oke, tadi kita build dulu deh. Kemudian kita run. Ya, bisa jadi artinya 3 metode ini sudah tidak ada masalah. Kalau nilainya salah berarti nanti dikoreksi di rumusnya saja. Tapi secara algoritma kita sudah bisa ya untuk membuat
konversinya. Nah sekarang kita ini baru membuat rumusnya ya, Nah kita perlu membuat ini tampilannya. Perhatikan di sini ya. Di flowchart ini kan kita baru ketemu nih konversi Fahrenheit, konversi Raymond, konversi Kelvin. Nah padahal di sini ada pertanyaan lagi, ulangi, gitu ya. Ulangi. Nah, berarti ada sebuah mekanisme atau interface yang di sana ada interaksi antara user dengan komputer, gitu ya. Oke. Nah, ditambah lagi bahwa konversi ini tentu nilainya tidak 10 yang kita tuliskan seperti di kode tadi ya, angkanya segini. Kita harus memasukkan nilai. Ya, nilainya kan kita input nih, mau yang dikonversi suhunya berapa, berarti kan kita input ya. Nah, kita harus membaca inputan dari user, gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, berarti kita gunakan apa? Kita harus membuat sebuah objek untuk menampung inputan data. Ya, kita menggunakan kelas scanner ya dari Java util. Nah, bisa dilihat di materi yang input data dari keyboard. Oke, kita coba buat objek dari kelas scanner. Kita gunakan Java di util ya, di scanner. Oke. Nah, ini kelasnya dari Java. Objeknya kita namakan apa? Obj scanner misalnya gitu ya. Objeknya nggak harus sama ya. New Java util scanner, kita ambil yang fungsi sistem in. Berarti ini untuk mengambil nilai dari keyboard. Nah ini variabelnya kita buat public static ya, biar bisa diakses di banyak tempat. Nah kita sudah membuat ini objek untuk menampung data hasil inputan keyboard ya. Jadi kita beri nama obj scanner gitu ya, obj scanner. Nah sekarang kita perlu membuat metode ya di sini untuk interface menampung, jadi label untuk komunikasi dengan user. Kalau cuma input tanpa ada embel-embel kata-kata kan usernya bingung ini suruh ngapain, tahu-tahu kursor kedip-kedip ya, kita nggak tahu. Nah kita akan membuat sebuah metode input namanya. Oke, string ya, tipe datanya kita ambil aja string, metodenya input. Inputnya kita ambil nanti di situ, ini stringnya tipenya public static ya, string, tipe datanya string. Di dalamnya kita tambahkan argumen, yaitu argumennya nanti kita mau panggil metode ini dengan kalimat apa istilahnya gitu ya, yang mau kita tampilkan apa, berarti harus ada argumennya ya gitu ya. Argumennya kita tipe datanya string ya. Kemudian kita buat nama variabel instan. Maksudnya ini kalimatnya. Nah, kemudian kita cetak ya, kita cetak di dalamnya var inputan. Nah, kemudian kita tambahkan titik 2 ya. Jadi maksudnya kita panggil misalnya masukkan suhu Celcius titik 2. Nah, ini metode ini yang akan kita pakai. Berarti di sini nanti kita isi masukkan suhunya. Nah, gitu ya. Terus nanti oleh metode input akan dicetak masukkan suhunya titik 2. Kemudian apa? Ya, kita kan harus membaca ya. Membaca hasil inputannya. Membaca hasil inputannya berarti kita masukkan data inputan, ini variabel ya. Sama dengan apa? Kita objek scannernya tadi, objek ini yang kita sudah buat ya. Kemudian metodenya kita pilih yang next line. Jadi membaca
inputan keyboard. Ingat bahwa OBJ scanner ini adalah objek dari kelas scanner. Maka terus Anda kalau bertanya ini didapat dari mana? Ini bawaan ya. Ini metode-metode yang ada di dalam kelas scanner. Nah, ini namanya dalam konsep pemrograman berorientasi objek ini mewarisi ya. Jadi mewarisi, pewarisan. Mewarisi sifat dari kelas scanner. Kita nggak perlu membuat ini. Ya, kita nggak perlu membuat metode next line karena objek scanner ini itu adalah instansiasi dari kelas scanner, gitu ya. Sehingga objek yang kita buat ini dengan kelas turunan dari kelas scanner, maka dia memiliki sifat yang sama, memiliki metode-metode yang melekat di kelas scanner. Jadi ini next line ini termasuk metode yang melekat di kelas scanner. Taunya dari mana, Pak? Nanti bisa lihat di manualnya Java ya. Kalau kelas scanner itu memiliki metode apa saja. Oke ya. Kita nggak bahas sekarang. Nah, ini kita tipe datanya string. String data inputan objek scanner next line. Oke. Nah, karena ini string maka dia menghasilkan return ya. Kita membutuhkan return. Returnnya apa? Ya, returnnya tentu data input. Oke. Nah, ini metode untuk berkomunikasi ke user dengan cara menginput data, gitu ya. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Ya, cara pakainya metode input misalnya ya. Metode inputnya kita tambahkan kita coba dulu lah. Kita misalkan mau tes ya, tes metode input berarti kita misalnya kita cetak sambil panggil metode input nilainya adalah masukkan nilai, misalnya gitu ya. Nah, kita akan mencetak ya ini ya, perhatikan ini mencetak memanggil metode input dengan parameter masukkan nilai, maka dia akan menampilkan ini nanti membaca keyboard, kemudian menampilkan berapa yang dimasukkan dan dicetak. Ya, coba kita run. Oke, run dulu. Nah, misalnya ini masukkan nilainya berapa? Nilainya misalnya 10. Maka dia akan menghasilkan nilai 10 ya. Oke, ini berarti nilainya saya print biar enggak turun ke baris berikutnya. Ini metode input kita sudah berhasil buat ya. Saya hapus saja. Ini untuk menampung data inputan ya. Menampung data inputan sambil ada label yang kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat view untuk menampilkan ini perhitungannya ya. Ini kan tadi baru rumusnya, kita belum membuat view-nya, berarti kita membuat metode untuk view-nya. Sama public void, karena view jadi dia nanti nggak ada nilai balikan ya. Kita jenisnya void aja, view Celsius to Fahrenheit. Jadi untuk menampilkan dulu Celsius to Fahrenheit-nya ya. Public static void view cell to Fahrenheit. Jadi untuk menampilkan ini konversi yang Celsius to Fahrenheit ya. Misalnya di dalamnya mau kita berikan judul Celsius ke Fahrenheit, kayak gitu ya. Ini judulnya, judul dari view untuk Celsius ke Fahrenheit. Nah, cara konversinya gimana? Kita tadi perlu menanyakan ke user Celsiusnya berapa. Kemudian kita panggil metode Celsius to Fahrenheit, kemudian kita cetak. Ya, kita menanyakan nilai Celsiusnya menggunakan metode apa? Tadi input ya, metode input yang barusan kita buat tadi. Input ini berarti kalau input kan dia punya minta variabel, minta argumen ya, minta ini ya. Input, metode input membutuhkan argumen. Argumennya apa?
Argumennya kita kan mau minta user untuk memasukkan nilai Celsius, berarti nilai Celsius, ya. Jadi metodenya ada argumen nilai Celsius. Sementara input ini akan menghasilkan return, nilai balikan berupa data inputan yang sudah diinputkan angkanya berapa, gitu ya. Jadi metode input dia akan menghasilkan nilai balikan. Maka nilai balikan itu kita perlu tampung. Kita perlu tampung di dalam sebuah variabel. Jadi variabelnya yang mau diinputkan apa? Ini kan nilai Celsius ini. Anggap saja kita variabelnya kita kasih nama Celsius. Berarti Celsius itu menjadi variabel yang digunakan untuk menampung nilai balik dari metode input. Ya. Paham ya? Nah, variabel Celsius kita berikan nama variabel. Variabel Celsius sama dengan input. Ya, ini memanggil metode input dengan argumen nilai Celsius. Ya, karena metode input ini menghasilkan nilai balikan, ya, balikannya berupa string, ya. Nah, balikan ini harus kita tampung di dalam sebuah variabel. Variabelnya kita beri nama Celsius. Ya. Perhatikan bahwa karena ini balikannya string, nilainya string, sementara Celsius ini kita maunya nilainya float. Kenapa float? Nah, ini dia minta tipe datanya float. Celsius to Fahrenheit minta tipe datanya float. Maka kita harus mengkonversi dulu, ya. Nah, Celsius ini, jadi ini kan tadi variabel, ini tipenya masih string, karena input menghasilkan nilai balikan berupa string. Maka kita harus ubah, ya, ubah menggunakan tipe data. Oke, ini tipe datanya float. Kita menggunakan tipe data float yang tipe data bukan primitif, yang objek S-nya besar. Karena apa? Karena kita akan mengambil sebuah metode dari tipe data objek float, yaitu parse float. Ya. Parse float itu digunakan untuk mengubah nilai string menjadi float. Ya. Kita tinggal masukkan ini ke dalam. Ya. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan nilai dalam bentuk float yang ditampung ke variabel dengan nama Celsius. Ya, sampai sini bisa diikutin, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi tadi awalnya kita memanggil metode input dengan argumen nilai Celsius. Kenapa kok nilai Celsius? Karena kita mau mengambil nilai Celsiusnya berapa. Nah, argumen ini kita perlu tulis karena user biar tahu usernya suruh masukkan nilai Celsius, gitu ya. Kalau kita kosong maka user nggak tahu suruh ngapain ini, gitu ya. Nah, metode input ini memanggil ini metode input. Ya, metode input ini kemudian dia memberikan nilai balik berupa string. Ya. String ini karena kita butuhnya Celsius dalam tipe data float, maka kita harus ubah menggunakan ini, ya, tipe data float, parse float, input nilai Celsius. Nah, hasilnya ini setelah diubah kita tampung ke dalam variabel namanya Celsius. Terus selanjutnya apa? Kita sudah punya nilai Celsiusnya nih. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Celsiusnya. Berarti kita harus mengkonversikan nilai Celsius itu. Cara mengkonversikan ke Fahrenheit gimana? Kita panggil metode cell to Fahrenheit. Ya. Metode yang mana? Metode yang ini. Cell to Fahrenheit. Ada argumennya enggak? Argumennya ini. Float Celsius. Berarti Celsiusnya kita masukkan di Celsius. Nama variabelnya nggak harus sama, ya, karena ini variabel yang berbeda. Ini kan cuma lokal di dalam metode public. Ini juga beda. Tapi variabel ini kita gunakan sebagai argumen untuk memanggil metode cell to Fahrenheit. Nah, karena cell to Fahrenheit ini memberikan nilai balik, ya, nilai balik berupa float, maka ini kita tampung ke dalam sebuah variabel, gitu ya. Ya, jadi perhatikan alur logikanya. Variabel apa? Kita namanya aja konversi. Namanya boleh beda. Jadi variabel konversi
digunakan untuk menampung nilai balik dari Celsius Fahrenheit, tipenya float, ya. Oke, sampai sini oke ya. Kemudian baru kita cetak. Kan kita butuh tahu nilai konversinya berapa. Kita cetak nilai Fahrenheit. Ya, nilai Fahrenheitnya titik 2 plus apa? Konversi. Ya, karena variabelnya konversi ini variabel hasil penghitungan dari Celsius ke Fahrenheit yang dihasilkan dari metode Celsius Fahrenheit. Oke, sampai sini sudah oke ya. Oke, sampai sini sudah bisa diikutin ya. Nah sekarang kita lihat ya, kita sudah berhasil mengkonversi. Sementara ini ada pertanyaan, ulangi lagi gitu ya. Jadi dia akan melakukan konversi. Oke, berarti kita harus membuat sebuah perulangan ya, perulangan sampai dijawab tidak gitu ya, sampai dijawab tidak. Maka di dalamnya kita buat di sini ya, atau ditaruh di atas juga boleh. Oke. Ini kita gunakan while true ya. Oke, nah sampai sini while true ya. Selama masih benar maka dia akan ngulangin lagi jawabannya gitu. Maka kita perlu berikan pertanyaan ke user ya, dengan metode input lagi ya. Input kan meminta user untuk memasukkan jawaban ya dan tidak. Berarti kita menggunakan metode yang hasil buatan kita tadi. Input parameternya ulangi gitu ya. Kita beri ya atau tidak, ya atau tidak, ulangi ya atau tidak ya, jawab ya atau tidak gitu ya. Nggak usah pakai ini karena dia di metode input ada titik 2, ulangi ya atau tidak gitu ya. Nah, metode input ini menghasilkan nilai balikan ya, nilai balikan harus kita tampung dalam sebuah variabel. Misalnya variabelnya kita beri nama lagi, variabel lagi itu ulangi lagi ya atau tidak, maksudnya gitu. Nah, kemudian if ya, kita kan perlu tanya nih, jika lagi itu jawabannya iya, maka kita akan mengulang lagi. Jika tidak, maka dia akan berhenti. Gitu ya. Jadi ada deteksi if di sini. Nah, if karena ya dan tidak itu kemungkinan user bisa ya huruf Y besar dan kecil ya, maka kita membutuhkan metode untuk mengkonversi ya. Perhatikan ya, karena nilai balikannya ini laginya ini tipe datanya string ya, ingat ya, tipe data string itu tipe data bukan primitif, maka dia memiliki metode-metode bawaan ya. Metode-metode bawaan diantaranya ya, kita lihat aja lagi. Untuk mengakses metodenya kita pakai apa? Tanda titik ya. Berarti objeknya tersebut kita kasih tanda titik. Karena lagi adalah variabel string, maka dia objeknya ya. Kemudian titik, kita ambil metode equals ignore case ya, equal ignore case. Jadi tidak atau diabaikan itunya, nilai huruf besar maupun huruf kecilnya. Kita pilih aja T kecil. Jika tidak, maka dia keluar break. Gitu ya. Jika iya, maka dia lanjut lagi. Ya, itu untuk view Celsius to Fahrenheit. Nah, sekarang kita coba ya view Celsius to Fahrenheit-nya. Kita coba di mana? Di sini. Kita copy aja.
Kita taruh di sini. Oke. Sekarang kita view cell to Fahrenheit. Gitu ya, kita build coba ya. Kita build. Sekarang. Nah, menunya Celsius ke Fahrenheit. Itu mana? Itu menjalankan ini. Ya, perhatikan alurnya. Di main programnya kita memanggil view cell to Fahrenheit, maka dia akan menjalankan ini, ya, menjalankan ini view cell to Fahrenheit. Nah, kemudian dia while true, karena dia sudah melakukan perulangan, dia akan mencetak ini Celsius ke Fahrenheit. Kemudian dia akan menjalankan metode input nilai Celsius dan dia berhenti karena apa? Menunggu ini next line, dia menunggu. Nah, nilai Celsius ke Fahrenheit kita taruh aja di sini misalnya 10. Nah, nilai Fahrenheitnya 50. Kemudian dia akan menjawab atau memberikan respon ulangi ya atau tidak, gitu ya. Kalau ya, kita jawab ya, tidaknya ya. Nah, dia akan kembali lagi ke sini. Celsius ke Fahrenheit. Ya, perhatikan ini alurnya. Dia akan mengulang ke sini lagi. Celsius ke Fahrenheit karena dia balik ke while lagi, balik ke while sini, ya. Nah, kemudian kita coba lagi misalnya 20. Nilai Fahrenheitnya 68. Ulangi, nah, kita jawab tidak. Nah, kalau tidak dia sudah berakhir. Itu ya. Jadi alur logikanya sudah bisa diikutin ya. Nah, kemudian metode yang sama kita lakukan atau kita buat untuk data-data yang lain yang cell to Reaumur dan cell to Kelvin. Kita tinggal copy aja. Copy aja, tambahkan di sini. Kemudian tambahkan kita tinggal rubah aja ya, rubah sel ini to Fahrenheit, berarti kita ganti ke Reaumur ya, Celsius ke Reaumur. Nilai Celsius spark float ini berarti cell to Reaumur. Nilai Reaumur. Kemudian oke, sudah ya, nggak ada yang benturan, yang ada yang bentrokan. Dan sama yang ini juga kita tinggal kopikan aja di sini. Kita tinggal kopikan di sini cell to Kelvin berarti ya. Kelvin Celsius ke Kelvin. Nilai Celsius, oke, ini cell to Fahrenheit kita ganti aja ke Kelvin. Ya. Nilai Kelvin. Ya, perhatikan aja. Lakukan hal yang sama. Berarti kita sudah punya 3 view ya yang sama. Oke, 3 view yang sama. Kita bisa coba nanti ini di sini cell to Fahrenheit dan tinggal ganti aja cell to Fahrenheit, cell to Reaumur gitu ya. Kemudian cell to Kelvin. Oke ya, jadi nggak susah ya. Sudah punya view-view yang lain. Tinggal copy, edit sesuai dengan metode yang kita harapkan. Nah, sekarang kita coba dulu. Kita coba ya, Celsius to Reaumur. Nah, di build, kemudian di run. Nah, ini sudah sama ya, Celsius ke Reaumur, misalnya saya kasih nilai 10, 8. Ulangi lagi, ya, maka naik lagi ya, Celsius. Nilai Celsiusnya misalnya 23. Oke, ulangi lagi, tidak. Nah, sudah. Berarti intinya ketiga view tadi sudah berjalan seperti yang kita harapkan ya. Baik Celsius, kemudian Reaumur maupun Fahrenheit. Nah, kemudian kita lihat flowchartnya lagi. Flowchartnya di sini. Nah, ini ada menu di sini. Ini yang di sebelah sini sudah oke ya. Yang di sebelah sini sudah kita buat nih kodenya. Nah, sekarang kita membuat menu pilihannya yang sebelah sini. Ya. Menu pilihan untuk memilih konversi ke mana ini? Konversi ke Celsius, Fahrenheit atau ke Kelvin. Dan yang satu keluar. Berarti ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4.
Ini juga menggunakan perulangan lagi, ya, dan pilihan tentu ya. Oke, sekarang kembali ke sini, ke kodenya. Nah, berarti kita buat menu lah. Kita buat menu taruh di atas ini. Posisi nggak ngaruh ya, nggak masalah. Kalau kita membuat metode mau di bawah mau di atas itu tidak berpengaruh terhadap eksekusi program, karena dia akan memanggil di program utamanya di sini. Jadi mau kita taruh di sini metode yang baru di bawah sendiri juga nggak ada masalah. Nah, kenapa ini saya dekatkan biar keterbacaan kodenya lebih baik gitu ya. Maka kita membuat menu di sini. Jadi menunya adalah misalnya tadi pertama ya kita buat dulu public static void misalnya show conversion atau menu ya boleh lah. Seperti ini nggak masalah menu gitu ya. Ini tidak ada masalah di penamaan metode. Kemudian kita cetak misalnya konversi Celsius. Nah, ini kita buat sedikit tampilannya ya. Karena kita nggak menggunakan graphical, kita menggunakan teks, jadi kita buat tampilannya agar user memahami 1 Fahrenheit ya, Celsius ke Fahrenheit. Kemudian yang kedua Reaumur, yang ketiga Kelvin. Kemudian kita kasih garis bawah, meskipun tidak grafik ya, tapi kita buat lebih baik dalam hal komunikasi ke user. Kemudian pilihan yang terakhir misalnya X keluar ya, X untuk keluar. Nah, ini baru menunya. Kemudian kita harus meminta user untuk memilih menu ya. Meminta user artinya apa? User kita minta untuk menginputkan value, menginputkan dari keyboard. Maka kita butuh apa? Kita butuh metode input tadi ya. Berarti kita panggil metode input. Argumennya apa? Masukkan pilihan ya. Masukkan pilihan, karena input ini memberikan nilai balik, maka kita tampung di dalam sebuah variabel, kita namain misalnya pilih. Variabel ini tipe datanya apa? String ya, variabel pilih ya. Sampai sini sudah mulai paham ya. Jadi metode input kita berikan argumen untuk menampilkan apa yang teks yang mau ditampilkan, masukkan pilihan. Kemudian karena metode input ini menghasilkan balikan berupa string, maka kita tampung dalam satu variabel. Variabelnya kita sebut aja pilih gitu ya. Nah, kemudian pilih ini kita Fahrenheit, Reaumur atau Kelvin atau keluar kan gitu ya. Jadi variabel pilih ini kita deteksi. Ya, kita deteksi menggunakan apa? Kita menggunakan switch lah misalnya. Switch ya. Switch pilih misalnya. Switch pilih ya. Ya, jadi kita mau memilih atau menentukan pilih itu apa. Nah, kita gunakan case pilih sama dengan 1 misalnya gitu ya. Kalau 1 kita memanggil apa? View Celsius to Fahrenheit. Ya, yang kita panggil view-nya ya. Ingat ya, kita panggil view-nya, bukan prosesnya. Jadi biar proses itu yang manggil view-nya. View cell to Fahrenheit. Kemudian kalau 2 kita cell to Reaumur. Jangan sampai salah huruf besar huruf kecil ya, di Java case sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda, maka penulisannya jangan sampai salah. Oke. Kalau 3 Kelvin. Nah, sekarang kalau kita X ya, case X gitu ya, maka kita break atau kita keluarkan dari looping ya, break. Kemudian kalau
default case yang lain ya. Jadi kalau default kita isi pilihan yang lain ya, misalnya default kita tambahkan. Kalau default kita beritahu user untuk kopikan pilihan salah. Oke. Nah, ini ya di kerangka program ini belum ada pengulangan. Jadi dia hanya memilih, setelah itu selesai ya. Belum kita buat pengulangan. Sementara di flowchart ini dia akan mengulangi lagi. Setelah pilihan dia akan ditanya apakah selesai ya, keluar. Kalau enggak dia akan mengulang lagi dari awal. Maka kita gunakan perulangan di menu ini. Perulangan menggunakan while ya, while true gitu ya. Sampai sini ya. While true. Ya, jadi while true, jika masih true dia akan mengulang lagi. Nah, sementara di dalam sini ya, Celsius to Fahrenheit itu ada break juga. Ya, perhatikan ya. Maka kalau kita break kemudian kita lari ke sini, maka programnya akan berhenti. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan label di sini. Kita tambahkan label di luar sini, di atas while, agar kalau di break dari menu ini, dia nggak langsung keluar, tapi balik ke sini ya. Maka breaknya ini, break keluar dari break outer. Kita luruskan ya. Nah, jadi kerangkanya break itu kan keluar dari perulangan ya, keluar dari perulangan. Sementara di metode ini ada breaknya ya. Jadi kalau kita break dari sini maka dia akan keluar semuanya, nggak mengulangi lagi. Maka kita butuhkan label. Nah, label ini break dari sini, break X, baru dia akan keluar ya. Break, kalau kita pilih X, kita akan keluar dari ini label ini. Nah, satu lagi X ini kan huruf kecil ya. Nah, X ini huruf kecil, maka kita harus menganalisa user menginputkan X besar atau X kecil, karena sama-sama X harusnya keluar ya. Maka kita gunakan pilih di sini, karena dia pilih adalah string ya. Sekali lagi, string adalah tipe data bukan primitif, maka dia ada metode yang melekat di dalamnya. Kita anggap saja to lowercase ya. Jadi semua pilihan user mau X besar mau X kecil kita anggap X kecil, sehingga tulisan di sini X kecil gitu ya. Oke ya. Udah, ini aja selesai. Kita coba di sini kita tampilkan menunya. Ya, kita tampilkan menunya, metode menu. Sekarang kita compile, kita coba. Ya, kita run. Ya, menu sudah muncul ya. Konversi Celsius. Ya, kita mau pilih mana? Misalnya Fahrenheit 1. Celsius ke Fahrenheit, nilai Celsiusnya misalnya saya buat 70. Nah, nilai Fahrenheit 158. Ulangi, ya. Kalau dia masih masuk, iya berarti masih masuk ke sini ya. 23. Fahrenheit kalau tidak, nah dia tidak akan kembali ke menu utama. Ya, kembali ke menu konversi Celsius. Kalau kita keluar X, nah baru selesai. Oke. Jadi itu sudah semua ya. Jadi program untuk membuat konversi Celsius dalam Java secara sederhana. Itu saja. Baik.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di bahasa pemrograman Java lainnya.